Kali ini saya akan mereview penggunaan dari handset keluaran Sony WH1000XM4 atau WH1000XM4 modelnya. Ini saya sudah menggunakan ini sudah lebih dari kurang lebih 6 bulan ya dari sejak pembelian, dan saya tidak menjumpai kekurangan apapun, dan emang benar-benar perfect bagi kalian yang benar-benar traveler, karena benar-benar useful dikala kalian kayak misalkan di mall, entah kalian di jalan, entah kalian di pasar. Itu emang benar-benar saya kondisikan bahwa handset ini, biasa kalau orang handset kayak gini terus ke pasar gitu terus nggak dipakai, tapi kalau saya bener-bener niat saya mau ngetes pakai handset ini di pasar dengan hiruk pikuk orang ngobrol. Jadi sebenarnya nggak pengaruh guys, jadi ada suara keluar bukan suara kita, itu nggak bakal dia secara otomatis musiknya mati, karena itu kayak speak to chat itu kalau kita ngomong itu bakal mati otomatis, speak to chatnya hidup aktif ya. Terus kalau kecuali kita ngomong ke pedagang itu otomatis mati, bener-bener mati. Sekian menit sih hitungannya, karena ada settingannya, ada yang berapa menit baru hidup lagi. Itu kita bisa kontrol untuk yang speak to chatnya. Jadi kita enak banget. Jadi kita nanya harga, ketika ke pedagangnya dikira kita nggak dengar, padahal kita dengar. Kita nanya harga berapa, dan si pedagang kasih tahu gini, dan oke, saya bilang langsung kasih duitnya gitu dong. Terus kita ke tempat yang lain, terus itu kan masih dalam durasi ininya mati ya, matilah musiknya karena saya masih nyetel musik gitu. Nah nanti tuh hidup kembali kalau udah waktunya hidup gitu, hidup kembali musiknya. Jadi itu pengalaman saya di pasar, dan sekarang di mall juga atau di jalan. Nah kenapa saya bilang rekomendasi banget, kalau pada saat di jalan itu Sony itu emang ada fitur kayak detect location gitu, detect activities kita, misalkan kita lagi di sarana transportasi kayak saya di BTS atau di tren apa gitu kayak yang untuk Bangkok gitu. Nah kereta cepatnya Bangkok itu otomatis kedetek kita ada di situ. Itu dengan catatan kita terkoneksi dengan internet ya guys, karena dia akan mengetahui keberadaan kita. Itu harus benar-benar connect sama internet, kalau enggak itu enggak ada fungsinya sama sekali. Nah nanti kita pada saat itu kan kita juga duduk. Nah di sana sebenarnya ini benar-benar cerdas banget perbandingan kita duduk di moda transportasi dengan kita duduk di rumah ya. Jadi ada pengaturan ambiennya, saya atur untuk moda itu saya cuma kan ada level 1 sampai 10. Saya kasih level 1 untuk ambience-nya, untuk mendengar sekitar kita, masih bisa dengar orang ngomong. Terus ada fokus centang, fokus di voice. Jadi nanti saya berada di moda transportasi itu saya fokus di voice-nya, apapun voice-nya. Misalkan contoh ini pun yang terjadi pada saat kayak apa ya, saat di pasar saya fokus di voice-nya orang berdagang tanpa dia stop musik, tapi masih fokus, masih ada dengar orang ngobrol gitu. Nah itu kalau kita di moda transportasi kayak misal kereta, itu kita biasa kalau saya pakai emang standarnya 1 aja cukup. Ada yang 5 sampai 5 atau sampai setengahnya itu ada. Nah itu 1% itu lumayan, kalau 1 sampai 10% gitu. Nah itu emang berfungsi banget. Nah itu dan bisa membedakan antara kita di rumah duduk dengan kita duduk di moda transportasi.
kalau kita duduk di rumah dia akan staying home gitu, detek itu. Terus kalau di gini di transportation mode nanti itu disesuaikan, karena saya kan biasa kalau di rumah itu kan work from home, jadi saya harus emang bener sunyi ya, nggak ada ambien sama sekali. Jadi saya nolin dan saya sunyi. Kalau nyetel musik saya fokus ke musiknya. Nah itu emang settingannya seperti itu kondisinya pada saat saya di rumah. Itu beda nanti kalau misalkan level ambiennya ketika saya ada di mode transportasi, dan otomatis karena saya sudah setting di level 1, nanti itu akan ada di level 1. Di level 1 di mode transportasi, handsetnya itu udah kedeteksi kalau saya ada, walaupun sama-sama keberadaannya duduk di mode transportasi dengan duduk kita di rumah, itu beda banget. Terus bandingkan dengan kalau kita misalkan jalan, kita jalan dimanapun, karena namanya juga walking, entah kita walking di kita walking kayak di tepi jalan ya dengan bisingnya, tapi emang kita modus modenya itu mode ke walking, dia akan ngedetek kalau saya udah fokus ke ke suara vehicle-nya. Kenapa demikian? Karena kita sewaktu-waktu takutnya ada mobil nyerempet kita nggak tahu ada mobil itu di dekat kita. Jadi kelebihannya keren banget. Kenapa saya bilang kelebihannya keren banget? Karena di jarak 5 langkah mobil itu bisa kedetek di handset ini suara mobilnya itu. Bunyi mesin kan gimana gitu. Kita tahu, jadi kita langsung otomatis minggir. Bener-bener kedengeran. Walaupun kita masih dengar musik ya, kita masih tetap kedengeran kok, karena itu mainannya di softwarenya ya, dan sensornya bener-bener berguna banget, dan emang bener fungsional banget diterapkan pada saat kita jalan, khususnya di pinggir-pinggir tepi jalan, dan emang ada lalu lalang kendaraan gitu. Dan wow, amazing, bener-bener adorable banget. Awesome, boy, keren toh ya. Dan emang takjub dengan teknologinya, fitur-fiturnya. Jadi terus apalagi kita di mall nih sekarang nih, kan nggak ada kendaraan, tapi tetap kita masih bisa denger nih orang, denger musik ini kita masih kedengeran musik. Ya musik ini misalnya masih kedengeran, suara orang masih. Jadi saya udah men-setting kalau walking di mall juga. Ini ada loh settingannya yang misalkan ini saya ada di mall gitu. Jadi kan cuma ada orang aja di pinggir gitu. Jadi nggak mengganggu suara musik saya. Nanti akan berhenti ada suara apa gitu. Dan emang nggak ada kendaraan kan. Tapi tetap posisi kita di walk dengan ambience sekian sesuai dengan settingan kita awal gitu, atau default dari pembawaan softwarenya. Tapi yang jelas dia akan mendetek kita sedang berjalan gitu, sedang walking. Itu canggih banget guys. Oke. Dan masih tentang fiturnya, ini juga dari kayak speak to chat gitu ya. Ini kan saya lagi ngomong nih, ngerekam, saya speak to chatnya hidup ya, tapi dia nggak bakal matiin videonya ini. Jadi dia akan tetap record, karena kita udah di setup untuk recording gini ya, bukan keadaan kita ngomong ke seseorang gitu. Dan emang bagus banget guys, apalagi kalau udah dengan fitur-fitur berbagai varian jenis musik ya guys. Bener-bener ini device bener-bener nampol banget suaranya. Rekomendasi banget, bagus. Oke guys,
sekian saja review saya dari Bangkok di Bangkok maksud saya, mengenai Sony WH1000XM4. Oke guys, bye bye.